Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita kembali menampilkan prediksi soal KAT untuk penerimaan PPS pada pemilu 2024 ya teman-teman. Jadi untuk kisi-kisi soal untuk sesuai keputusan dan ketentuan dari KPU nomor 534 tahun 2002 ada 3 materi tes tertulis untuk penerimaan PPS tahun ini. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui pengetahuan kebangsaan atau pengetahuan PKN atau juga kita disebut sebagai wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman paling tidak untuk menguasai kebangsaan itu ada 30%. Yang kedua yaitu kompetensi dasar, yaitu mencakup untuk pengetahuan untuk semuanya. Yang ketiga itu pengetahuan kepemiluan. Nah, untuk kepemiluan ini kita penting ya teman-teman, karena kita bekerja di lembaga kepemiluan, jadi kita harus mengetahui tentang kepemiluan, tentang job desk kita sebagai anggota PPS. Jadi 3 ini sangat penting ya teman-teman. Jadi perlu kita ketahui ya teman-teman, untuk tes KAT PPS itu sangat penting untuk tiket pertama untuk menuju ke materi tes wawancara. Jadi pernah teman-teman ya pengalaman orang yang sudah bertahun-tahun berpengalaman sebagai PPS, ternyata untuk tes tertulisnya dia nggak lulus. Jadi sungguh disayangkan ya teman-teman kalau misalnya tes tertulis ini yang nggak lulus, karena untuk tes tertulis ini pengumumannya untuk kelulusannya itu perankingan ya. Contoh misalnya kalau dalam satu kelurahan itu untuk pendaftarannya kandidat pertamanya itu taruhlah 20. Dari 20 itu biasanya diambil itu 6 atau 9 kandidat. Jadi untuk 20, untuk 9 kan sungguh disayangkan, 11 pasti tersingkir. Itu kalau yang entah itu yang sudah berpengalaman bertahun-tahun atau yang sudah mengetahui, cuman untuk tes KAT-nya dia nggak lulus. Jadi sungguh disayangkan yang untuk tes wawancaranya nggak masuk. Jadi itu ya teman-teman, poin pertama. Jadi paling tidak untuk KAT ini sudah mengetahui. Jadi untuk kelulusannya itu perankingan. Jadi ini ya teman-teman, sangat mutlak sekali, sangat transparan kalau di daerah kami, karena juga di situ diawasi oleh Bawaslu setempat. Jadi nggak main-main ya teman-teman untuk kelulusan tes tertulis atau tes KAT untuk PPS tahun 2024 ini. Yang kedua poinnya tentu saja kalau sudah lulus, poin yang pertama paling tidak yang sudah berpengalaman dan mengetahui seluk-beluk dari pengalaman dari PPS sebelumnya. Nah itu juga poin yang kedua. Yang pertama itu mengetahui dan lulus di tes tertulis atau tes KAT. Yang kedua yaitu berpengalaman.
Jadi kalau nggak berpengalaman juga, kalau nggak ini pasti poinnya itu yang diambil. Yang ketiga, relasi. Relasi itu entah dia itu kenal dengan PPK atau dia sudah punya tim, karena dalam tim tersebut pasti PPK atau pemberi wawancara dia pasti menilai tim kamu itu siapa, karena yang diutamakan dia tim. Kalau kita dites tertulis ada membawa teman paling tidak 3, nanti diwawancara pasti ditunjuk yang kamu kenal dari teman-teman tes wawancara itu siapa. Itu pengalaman saya ya, karena yang biasanya yang diutamakan itu tim, jadi teman nanti yang dikorelasikan. Mungkin itu ya teman-teman bocoran tentang tes tertulis dan tes wawancara yang tahun sebelumnya. Jadi kali ini sambil mengingat, saya menyajikan soal-soal tes kepemiluan sambil menunggu tes tertulis. Mungkin hari ini ya ada sudah, atau kebanyakan biasanya tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 15, tergantung wilayah masing-masing ya teman-teman, dan kesediaan tempat dan waktunya, dan juga banyaknya pelamar. Jadi tidak begitu lama, kita langsung aja ke soal tentang pengetahuan kepemiluan. Soal pertama, 1. Apakah kepanjangan PPS itu? A. Panitia penghitungan suara. B. Petugas pemungutan suara. C. Petugas pemilihan suara. D. Panitia pemilihan suara. E. Panitia pemungutan suara. Jawabannya adalah E. Kedua, berikut sejumlah syarat menjadi anggota PPS kecuali A. Warga negara Indonesia. B. Berusia paling rendah 22 tahun. C. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. E. Tidak menjadi anggota partai politik. Jawabannya adalah B. Ketiga, berapa jumlah anggota PPS di setiap kelurahan atau desa untuk saat ini? A. 9 orang. B. 11 orang. C. 7 orang. D. 3 orang. E. 4 orang. Jawabannya tentu saja adalah D. 3 orang. Nomor 4. Kapan pemilihan langsung presiden wakil presiden digelar dalam pemilu Indonesia yang pertama kalinya? A. Tahun 1997. B. Tahun 2004. C. Tahun 2009. D. Tahun 2014. E. Tahun 2019. Jawabannya adalah B. Tahun 2004. Nomor 5. Syarat menjadi pantarleh pemilu 2024 kecuali A. Usia paling rendah 17 tahun. B. Berdomisili di wilayah kerja pantarleh. C. Mampu secara jasmani dan rohani. D. Minimal lulusan SMA sederajat. E. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu 2024. Jawabannya E. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu 2024 kecuali ya teman-teman. Nomor 6. Setelah memperbaiki dan mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS, kegiatan PPS ialah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap. B. Mengangkat petugas pemutahiran data pemilih atau pantarleh. C. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih.
sementara atau DPS. D. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara DPS. E. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PK. Jawabannya adalah E. 7. DPS atau daftar pemilih sementara disusun oleh siapa? A. PPS, B. Pantarlih, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. PPS. Nomor 8. PPS Pemilu 2024 dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 5 bulan. Jawabannya adalah B. Nomor 9. Pantarlih bertanggung jawab kepada A. PPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten Kota, D. KPU RI, E. KPU Provinsi. Jawabannya adalah A. PPS. 10. Berapa hari KPPS paling lambat dibentuk sebelum pemungutan suara pemilu 2024? A. 8 hari, B. 14 hari, C. 20 hari, D. 25 hari, E. 31 hari. Jawabannya adalah B. 14 hari atau 2 minggu. Nomor 11. Berapa jumlah anggota KPPS Pemilu 2024 di setiap TPS? A. 6 orang, B. 7 orang, C. 8 orang, D. 9 orang, E. 10 orang. Jawabannya adalah B. 7 orang. Nomor 12. Berikut ini sejumlah badan ad hoc Pemilu 2024 kecuali A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU, E. Pantarlih. Kecuali ya teman-teman. Jadi kalau kecuali itu KPU, karena KPU ini lembaga. Jadi D ya teman-teman. Nomor 13. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu 2024? A. 15 partai nasional dan 11 partai lokal Aceh, B. 17 partai nasional dan 7 partai lokal Aceh, C. 16 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, D. 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, E. 19 partai nasional dan 5 partai lokal Aceh. Jawabannya ada D. 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Kemarin 17 ya teman-teman, karena ada disetujui satu ada 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. 14. Bagaimana formasi susunan keanggotaan PPS? A. 1 ketua dan 5 anggota, 2 anggota kelurahan. B. 1 ketua dan 7 anggota, 3 anggota kelurahan. C. 1 ketua dan 4 anggota, D. 1 ketua dan 3 anggota, E. 1 ketua dan 2 anggota. Jadi jawabannya E teman-teman. Jadi ada jumlahnya 3 ya teman-teman, 3 orang. 15. Siapa yang membantu KPU Kabupaten Kota dalam pemutakhiran data pemilih? A. Pantarlih, B. Pantarlih dan PPS, C. Pantarlih, KPPS, PPS dan PPK, D. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan pengawas pemilu, E. Pantarlih, PPS dan PPK. Jawabannya adalah E teman-teman, Pantarlih, PPS dan PPK. 16. Daftar pemilih tetap pemilu 2024 ditetapkan oleh siapa?
A. PPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten atau Kota, D. KPU RI, E. KPU Provinsi. Jadi jawabannya C. KPU Kabupaten Kota. 17. Panitia pemungutan suara atau PPS dibentuk oleh siapa? A. PPS, B. PPK, C. KPU RI, D. KPU Kabupaten atau Kota, E. Bawaslu. Jawabannya adalah D. KPU Kabupaten Kota. 18. Bagaimana susunan keanggotaan KPPS pemilu 2004 di setiap TPS? A. 1 ketua dan 6 anggota, B. 7 ketua dan 1 anggota, B. 1 ketua dan 7 anggota, C. 1 ketua, 1 wakil ketua dan 4 anggota, D. 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris dan 4 anggota, E. 1 ketua, 1 sekretaris dan 4 anggota. Jadi jawabannya A ya teman-teman. 19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terakhir dirubah dengan ketentuan berupa A. Perpu Nomor 1 Tahun 2020, B. Perpu Nomor 2 Tahun 2022, C. Perpu Nomor 1 Tahun 2022, D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021, E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Jadi jawabannya C ya teman-teman, Perpu Nomor 1 Tahun 2022. 20. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu terbaru, berapa jumlah kursi anggota DPR RI? A. 560, B. 570, C. 580, D. 590, E. 610. Jadi jawabannya C ya teman-teman, 580. 21. Berikut ini tugas dan wewenang Ketua PPS kecuali memimpin pemungutan suara di TPS, memimpin kegiatan PPS, C. Mengawasi kegiatan KPPS, mengendalikan kegiatan KPPS, E. Menandatangani daftar pemilih sementara atau DPS. Jadi jawabannya A. Pemimpin pemungutan suara di TPS. Kalau di TPS yaitu ketua KPPS ya teman-teman. Nomor 22. Berikut ini wewenang PPS kecuali A. Membentuk KPPS, B. Mengangkat pantarlih, C. Mengumumkan hasil penghitungan suara di setiap TPS, D. Membuka kotak suara yang disegel KPPS setelah pemungutan suara, E. Memastikan ketersediaan perlengkapan di TPS. Jadi jawabannya D ya teman-teman, membuka kotak suara yang disegel KPPS setelah pemungutan suara. Itu bukan wewenang PPS ya, itu wewenang KPU, diawasi oleh Bawaslu. 23. PPS adalah panitia penyelenggara pemilu di tingkat apa? A. Kelurahan, B. Kecamatan, C. TPS, D. RT, E. Kabupaten Kota. Jawabannya adalah A. Kelurahan. Nomor 24. Pantarlih dibentuk untuk membantu PPS dalam hal apa? A. Menghitung suara hasil pemilihan, B. Mendirikan TPS untuk pemilu, C. Melaksanakan pemutaran data pemilih, D. Menyegel kotak suara, E. Menjaga kotak suara. Jadi jawabannya C. Melaksanakan pemutahiran data pemilih. Nomor 25. Siapa yang menandatangani berkas daftar pemilih sementara atau DPS dan DPS hasil perbaikan? A. Ketua Pantarlih, B. Ketua KPU Provinsi, C. Ketua KPU Kabupaten atau Kota,
di PPS, E PPK. Jadi jawabannya adalah D PPS. Nomor 26. Pengawasan pemilu penting agar bisa terlaksana berdasarkan A. Asas pemilihan umum dan Perpu, sistem proporsional terbuka, C. Asas penyelenggaraan negara yang baik, D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak, E. Sistem proporsional tertutup. Jadi jawabannya adalah A. Asas pemilihan umum dan Perpu. Nomor 27. Berikut contoh pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali A. Anggota Panwas membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota KPU, B. Melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang, C. Memiliki keterpihakan terhadap salah satu peserta pemilu, D. Mengeluarkan pendapat yang mendukung salah satu peserta pemilu, E. Tidak memberitahukan pilihannya pada orang lain. Jadi jawabannya E ya teman-teman, tidak memberitahukan pemilihannya kepada orang lain. Jadi itu aja ya teman-teman, soal-soal tentang kepemiluan. Jadi semoga teman-teman bisa mengingat kembali dan bisa menjawab yang diberikan pada tes KAT nanti. Jadi selamat mengerjakan, semoga nilainya bagus, dan terima kasih atas menyimak video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.